Saudara, jadi doa yang besar kuasanya adalah doa yang bukan untuk kepentingan pribadi. Jelas? Jelas? Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu doa saya itu singkat aja. Saya doa sama Tuhan itu doanya gini, Tuhan, ini saya doa setiap hari nih saudara. Tuhan, dalam hidupku aku minta 2 hal saja. Menikmati, makan, dan tidur. Ingat, nikmatnya hidup itu hanya ada 2. Makan dan tidur. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Kamu punya uang banyak, enggak bisa tidur, kopior. Betul? Betul? Saya punya kawan, anak konglomerat. Bapaknya konglomerat, punya bank, kaya raya. Tapi suatu kali dia tidak bisa tidur. Karena apa? Dia takut kalau tidur matanya pejem, selamanya pejem. Alias mati. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Makanya saudara doanya perlu ada perubahan dikit. Doa sama Tuhan, berikan aku bisa menikmati makan dan tidur. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Sampai dia tidak bisa tidur, matanya gini. Konglomerat, uang triliunan. Uang tidak bisa membeli tidur. Dia datang ke saya malam-malam kira-kira jam 2. Tok-tok matanya udah gini. Kenapa? Pak Daud, aku sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Saya ngomong, apakah uangmu bisa membeli tidur? Tidak bisa. Uang triliunan, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa kamu? Saya kalau pejem, takut saya itu pejem selamanya. Kenapa? Duitnya akeh. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya ngomong, udahlah. Tak lihat, ada setan yang mengganggu dia, ngikutin dia. Ada setan yang ganggu kamu, tak doain sebentar. Saya doain dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur, hidup sampai sekarang. Dia berkata, Pak Daud, orang sekaya apapun, dia tidak bisa nikmati kalau dia tidak bisa tidur nyenyak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Betul? 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 Makanya doa itu enggak usah neko-neko. Wis minta sama Tuhan itu aja. Menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Itu berkat. Itu kitab pengkhotbah berkata. Biarlah aku menikmati. Apakah nikmatnya hidup? Hanya makan dan tidur. Ada juga saya punya teman orang gila. Yang ketemu orang gila. Suatu kali saya ke Bali. Waktu ke Bali sama teman saya. Ini kisah nyata, saudara. Di situ ada wine yang umurnya 100 tahun. Wine putih. Nah, saya punya teman juga orang gila. Dia ngomong, wine itu mau saya beli. Harganya 1 miliar. Bayangin, satu botol 1 miliar wine putih umur 100 tahun. Mau dibeli teman saya. Saya ngomong, kamu gila. Tahu enggak? Kalau saudara pikir pasti yang punya 1 botol itu dikasihkan. Kan gitu dah. Yang punya 1 botol wine itu tidak kasihkan. Dia jawab dengan apa? Saya tidak jual, berapapun tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, ini wine terakhirku. Bayangin, dia ngomong, apa gunanya aku hidup kalau aku tidak bisa menikmati. Ingat saudara, makan dan tidur. Makanya saya doa setiap hari pagi doanya itu aja. Tuhan, bila aku menikmati bagianku makan dan tidur. Nikmati makan juga ada. Saya punya kawan, uangnya triliunan. Dia punya kekayaannya 25 triliun. Ini triliunan, bukan miliar, triliun. Ini saya saksi hidup, saya ngelihat sendiri. Setiap hari dia telepon saya, ngomong sama saya. Pak Daud,
Jadi dia itu ingin keluar negeri jalan-jalan. Dan dia ini ingin makan semuanya. Tapi dia tidak bisa makan semuanya. Karena dia ada sakit paru-paru dan dia pakai oksigen. Makannya terbatas. Saya lihat apa gunanya uang triliunan tapi tidak bisa menikmati makan. Betul? Betul? Ini uang triliunan dan apa yang terjadi? Pada waktu mati, tahun lalu meninggal dia, teman saya ini. Tidak bisa nikmatin juga. Makanya doa itu tidak terlalu muluk-muluk kayak. Doa, ikutin saya semua. Biarlah aku menikmati, apa saudara? Bagianku, makan dan apa? Tidur. Itu nikmatnya hidup, saudara. Selama engkau bisa merasakan, saya pernah doakan orang yang mati rasa lidahnya. Itu di Bandung. Dia ngomong gini, kalau ada yang bisa bikin lidah saya ngerasakan makanan, berapapun saya bayar. Karena apa? Setiap kali dia makan, tidak ada rasanya semua. Dan dia ngomong, apa gunanya aku kaya, tidak bisa merasakan makanan. Benar saudara? Makanya saudara, doa itu tidak perlu muluk-muluk, kayak sastrawan ngoceh mata-mana. Yang penting itu apa? Dengan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu saya doa sekarang setiap hari itu kalau di rumah pagi-pagi, Tuhan, biar aku menikmati bagian hidupku, makan dan tidur. Dah, itu aja. Karena orang tidak bisa tidur ya susah juga. Adalah. Dan doa yang dijawab Tuhan adalah untuk kemuliaan dan rencana Tuhan. Dan doa itu kalau suami istri harus sepakat. Suatu kali saya punya kawan polisi. Dia ini cita-citanya ingin punya anak. Sudah menikah 10 tahun. Tidak bisa punya anak. Saudara, dokter ngomong suruh tiup sampai niup, tiup, niup sendiri. Setelah itu suruh makan toge. Tahu toge? Tokolan itu saudara. Katanya natur sampai dia setiap hari makan tokolan toge sampai muntah-muntah. Supaya apa? Supaya punya anak, makan toge terus. Wah, sampai wajah kayak tokolan toge. Dia makan terus. Setelah itu dia diurut, dipijet ke dokter manapun. Enggak bisa. Saya ngomong sama dia, udahlah kamu kan udah usaha ingin punya anak. Saya ngomong sama istrinya, yang belum kalian lakukan satu, minta sama Tuhan, tapi doanya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya gimana Pak Daud? Doanya gini, Tuhan berikan aku anak untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ingat, doa yang untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Amin? Berikan aku anak untuk melayani Tuhan. Terusan karena dia itu sudah 10 tahun nyoba berkali-kali tidak punya anak. Dia doanya gini, Tuhan berikan aku anak cukup satu saja. Ingat hati-hati itu saudara. Berikan aku anak satu aja udah cukup. Dan tahun itu istrinya hamil sesuai doanya. Satu aja anak perempuan. Saya lihat dia ngomong, anak udah gede. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, ini kerja saya doa sungguh-sungguh 10 tahun. Saya ngelihat wajahnya dia, sampai wajahmu kayak toge tokolan. Satu hal saudara, ingat, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi. Amin. Bukan untuk kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Pasti akan dijawab Tuhan. Jelas? 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 Nah, saudara, saya percaya apapun sakit saudara, apapun masalah saudara, kalau engkau doa yang benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertobatan, untuk pemulihan, mujizat pasti terjadi.
Jadi saudara, doa itu harus perlu yang benar. Saudara kalau doa untuk jodoh, jangan yang ganteng. Jangan yang cantik. Tapi doanya apa? Tuhan, berikan sesuai kehendak-Mu. Karena itu yang terbaik. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya punya ibu angkat sama bapak angkat. Itu bapak angkat saya itu ganteng, tinggi, wow ganteng darah. Nah dia tuh sukanya kan yang wanita cantik lah. Manusia normal minta wanita cantik. Termasuk Michael, betul Michael? Tidak mungkin Michael ingin milih yang gini. Kenapa? Bisa sariawan terus ya? Pastilah. Wah, istrinya Michael cantik. Nah, apa yang terjadi? Dia berdoa. Kadang Tuhan memberi kita tidak seperti selera kita. Ingat tidak? Tetapi itu yang terbaik. Nah, bapak angkat saya ini berdoa. Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Dia ingin membujang seumur hidup. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan tunjukkan, inilah jodohmu. Orangnya kurus, kering. Dia doa, ini bukan seleraku. Tidak sesuai keinginan. Kayak tiang listrik. Yang laki-laki berdoa. Waduh, kok modelnya kayak ngono? Nah, yang perempuan berdoa. Tuhan, jodohku siapa? Ditunjukkan, wah mujizat terjadi. Saya kasih tahu, doa itu belum tentu. Tuhan menjawab sesuai selera kita. Tetapi menjawab doa kita melebihi yang didoakan. Apa yang terjadi? Karena itu sesuai petunjuk Tuhan, akhirnya menikah. Yang perempuan berkata bersyukur, yang laki-laki terimalah kenyataan gitu. Apa yang terjadi? Ya udah, suami istri menikah. Begitu suami istri menikah, ayah angkat saya itu cerita ke saya, Daud, yang kurus kering ini membuat hidupku bahagia. Loh, ingat saudara, orang kalau menikah, ingat saudara, kalau sebelum menikah cantik nomor satu. Tapi setelah menikah bukan cantik, bisa diajak bicara dan saling ngerti. Betul enggak? Yang sudah menikah, yang setuju angkat tangan. Punya istri cantik, cerewet, stroke. Betul? Betul? Wah, ngalami dia. Ya, itu saudara. Makanya saudara kalau doa, Tuhan, kalau aku berikan jodoh sesuai kehendak-Mu melayani Engkau yang bertobat. Udah itu aja saudara. Nggak usah neko-neko. Saya kalau doa, setiap pagi saya doa. Saya doanya sekarang itu apa? Tuhan, biarlah aku bisa menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Karena itu nikmatnya hidup hanya dua itu toh. Setuju? Engkau punya uang banyak, nggak bisa makan gara-gara diabetes. Setiap hari makan kentang rebus, sampai wajah di kentang rebus, betul enggak? Nggak bisa nikmati hidup, untuk apa? Betul? Betul? Saya mulai belajar hal itu. Makan dan tidur, itu aja udah. Nah saudara, ada lagi. Doa yang dijawab Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang ibu, dia terkena namanya itu kanker rahim. Waktu dia kena kanker rahim, dokter vonis tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Nah, penghalang doa itu bisa karena ada dosa yang berhubungan dengan kuasa gelap. Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan kuasa apa? Dengan kuasa gelap. Apa yang terjadi? Suaminya terlibat kuasa gelap. Nah ibu ini saya layanin, saya doakan. Nah ibu ini ingin punya anak. Saya doain, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan.
saya udah basah roh. Ibu gimana rasanya? Udah sembuh? Pak tambah sakit, gitu dah. Yang doain langsung patah semangat. Tapi saya ngomong sama ibu ini, ibu doa, pegang yang sakit, ibu minta pengampunan dosa. Dan doa, tentu suaminya ketemu saya layani bertobat, jimatnya diserahkan, dimusnahkan. Nah itu ibu dan suaminya ini berdoa, Tuhan berikan kami anak untuk menjadi alat-Mu. Gitu. Elia doanya didengar Tuhan karena dia berdoa untuk pertobatan Israel. Bukan untuk keinginannya dia. Apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, Tuhan kalau berikan kami anak laki-laki. Dia ngomong gitu. Doa harus sepakat. Nanti perempuan yang istrinya minta perempuan, yang laki minta laki. Nanti malaikat bingung jawabnya, betul? Kalau setengah kan kacau, jadi gini nih. Mau doa harus sepakat. Doa harus apa? Sepakat. Dia doa, Tuhan berkati. Wah, saya berkati. Anak laki dalam nama Yesus. Karena dia sudah punya anak perempuan, dia kena kanker rahim, tidak bisa punya anak. Padahal dia punya anak laki. Dia doa minta anak laki, kami serahkan untuk melayani Tuhan. Suaminya bertobat, istrinya sungguh-sungguh berdoa, tahun itu lahir anak laki-laki, sesuai doanya. Tapi waktu dia doa, jadikan anakku ini alat kemuliaan Tuhan. Itu doa yang dijawab Tuhan.